Sidangnya masih berlanjut. Kebetulan beberapa jadwal sidang kemarin memang Janet nggak dibutuhin untuk hadir di persidangan karena memang aku sudah melimpahkan semuanya pada kuasa hukum saya. Jadi untuk persidangan yang memang nanti suatu saat aku butuh datang, aku pasti datang gitu. Tapi kalau nggak dibutuhkan, aku serahin ke lawyer saya. Dan kemarin memang agendanya mengenai bukti-bukti apa saja sih yang disebutkan harta gonogini itu. Kan yang awalnya itu jujur gitu kan, setelah perceraian aku sama Alif, sebenarnya aku nggak mau nuntut apapun dari dia, dari mulai harta yang dia bawa, motor Harley-nya, ataupun uang-uang yang sudah dia dapatkan pada saat bersama saya, motor 1000 cc-nya itu kan, senjata-senjatanya, senjata airsoft gun-nya, drone-nya, apa segala macam itu aku benar-benar nggak ngarepin, nggak minta sepeser pun. Jadi pas perceraian itu udahlah, sok ambil aja udah. Aku juga nggak mau lah jadi ribet lagi cuma gara-gara nuntut ini itu ke dia gitu kan. Karena aku juga tahu bahwa dia mungkin mau merintis hidup yang baru gitu, aku pun sama untuk merintis kehidupan yang baru. Jadi kita saling-saling mendoakan, awalnya seperti itu. Kalau pada saat dia Alif itu mau saja gitu untuk ya udahlah, karena aku nggak nuntut dia juga jangan musik kehidupan aku lagi. Ternyata dia malah minta harta yang aku punya, itu tabungan nyanyi saya yang aku beliin aset-aset, seperti aku beli rumah, beli mobil. Aku ngumpulin hasil uang nyanyi saya nih, jatah nyanyi saya pure. Misalnya kayak gini, saya dapat off air, anggaplah 100%. 20%-nya saya potong dulu buat operasional, yang namanya operasional buat bayar asisten, bayar soundman, bayar baju segala macem, tek-tek bengek 20%. Dan akhirnya setelah dipotong itu saya kasih 20% untuk jatah manajer, yaitu Alif sebagai manajer saya pada saat itu. Dia dapat penghasilan 2%, nah sisanya saya dapat nih 60%. Nah yang 60% ini yang dia tuntut, uang nyanyi saya yang 60% ini yang saya tabungin. Saya udah nahan diri untuk tidak membeli barang-barang yang konsumtif sifatnya, yang nggak penting seperti tas, sepatu, cincin berlian gitu. Aku bener-bener nahan supaya saya bisa nabung untuk nge-DP-in rumah gitu. Ini bener-bener pure uang saya tuh, aku jadiin DP tuh, plak, punya uang pada saat itu kurang lebih 700 jutaan ya, dapat dari hasil nabung saya jadiin DP buat beli rumah. Karena pada saat itu saya ingin meringankan tugas seorang suami gitu kan, yang dimana seorang suami harus ngasih tempat tinggal gitu kan. Pada saat itu dia belum bisa ngumpulin uang tersebut, akhirnya aku yang nge-backup gitu. Ya udah deh, pakai tabungan aku aja gitu, aku jadiin DP sampai akhirnya aku berhubungan dengan bank gitu kan. Sampai sekarang masih ada kewajiban terhadap bank, itu aku nyicil, maintenance-nya segala macam itu aku yang backup semua. Dan ternyata sekarang setelah kita bercerai, Alif nuntut itu. Sedangkan kalau Alif nuntut rumah itu dan mobil yang saya pakai sekarang, mobil Civic, seharusnya kan yang namanya harta bersama tuh dimana uang tabungan saya dengan uang tabungannya dia digabungin gitu kan, full nih, digabungin full, terus kita beliin aset misalnya rumah atau mobil gitu kan. Harusnya kan seperti itu gitu, kalau misalnya bisa dibilang harta gonogini atau bersama. Kalau ini kan benar-benar pure dari uang saya yang saya tabungkan, uang nyanyi saya yang 60% ini untuk membeli aset-aset tersebut. Dan sekarang dia tuntut itu. Disitulah makanya letak dimana ini harus aku perjuangin gitu. Sedangkan saya aja nggak nuntut sepeser pun dari harta-harta yang dia punya. Dia bisa beli motor yang R1, yang CBR 1000 cc semua. Terus yang terakhir yang Harley Davidson-nya. Dia bisa beli drone, bisa beli kamera, laptop, segala macem gitu loh. Saya nggak nuntut itu semua, sama sekali enggak gitu. Yang saya sedihkan adalah kenapa gitu dia malah sekarang kayak nyerang saya, kayak wah, hartanya, tabungannya Janet lebih banyak nih mungkin kan. Wah, menurut undang-undang di Indonesia ini, kata dia nih, ada di chatnya di WA saya, walaupun istri yang banting tulang, istri yang kerja siang malam, suaminya di rumah aja nggak kerja, maka suami ketika bercerai mendapatkan hak gonogini sebesar 50%. Dia bilang kayak gitu, kamu harus ingat ya itu. Jadi ada kata-kata dia menjelaskan bahwa dalil di Indonesia seperti itu undang-undangnya gitu. Jadi dia kayak pede banget gitu bahwa
dia punya hak atas uang nyanyi saya itu yang saya beliin aset, jadiin aset gitu. Nah, ketika dituntut seperti itu ya saya dan keluarga jujur aja saya merasa kok dia tega banget sih gitu. Sedangkan dia kan hati kecilnya dia tuh pasti nggak akan bisa bohong kalau dia tuh emang nggak ada andil, dalam arti ya kalau kita beli rumah beli mobil uangnya patungan mah gitu kan, dari tabungan saya terus dari tabungannya dia blek gitu, setengah-setengah gitu, itu baru tuh aku juga nggak akan sekekeh ini mempertahankan. Ini mah kan dia nggak ada apa namanya, nggak separuh gitu belinya, terus aku nyicil tiap bulan sampai detik ini juga aku masih nyicil. Ya mungkin adalah beberapa kali dia nyicil dari 6 tahun tuh, 5 tahun 6 tahun gitu dia bantuin aku nyicil. Yang mungkin dari sekian lama ya dia cuma 2 sampai 3 kali gitu nyicil, dan juga bantu buat ngecatin rumah terus dia cuma nyicil dua kali atau 3 kali, terus sekarang dia minta full rumahnya gitu kan. Kaget banget ya kalau misalnya dia masih tetap kekeh nuntut bahwa saya juga, oh iya saya pernah nyicil ini sekali 2 kali, mendingan saya balikin aja uangnya gitu daripada dia tetap kekeh untuk apa namanya pengen dapetin rumah itu full gitu. Dia sempat bilang ke aku, saya nggak nuntut apapun kok katanya, saya cuma minta rumah yang di Pondok Gede yang sekarang nilainya udah 2,5 M, cuma minta mobil Civic plus motor Harley yang dia pakai sekarang. Dia kan bawa Harley-nya dia dari semenjak cerai, dia bawa Harley-nya untuk touring dan segala macam. Saya nggak ganggu gugat, tapi dia minta itu tuh, minta mobil, minta rumah, minta mobil, dan minta motor Harley. Makanya dengan itu saya sebagai yang ngerasa saya ngumpulin uang sendiri gitu kan untuk beli aset semua, termasuk orang tua saya merasa aku patut untuk memperjuangkan ini semua. Padahal sebenarnya pada saat dia minta harta gonong gini terhadap saya pernah bilang kalau mau diselesaikan secara kekeluargaan datang ke rumah orang tua saya, minta baik-baik, karena orang tua saya tahu gimana saya ngumpulin uangnya untuk beli aset-aset tersebut, nyicilnya seperti apa. Keluarganya Alif juga tahu, bahkan mereka juga saksi. Setiap saya pengen beli apa-apa saya pakai uang sendiri, saya nggak mau merepotin suami, karena saya tahu dia selalu bilang uang saya tuh nggak segininya uang kamu gitu. Makanya saya nggak tega, ya udahlah akhirnya saya gak usah berharap sama manusia, udah saya beli sendiri aja dengan hasil tabungan saya, walaupun saya harus nunggu dulu beberapa tahun gitu untuk bisa beli mobil, beli rumah, segala macam gitu. Jadi itu waktu dulu ketika proses perceraian itu sempat disinggung gak sih di perceraian itu yang sebelum akhirnya dia menuntut Gonogiri itu? Sempat ada omongan gak sih ketika dalam proses perceraian? Ada di salah satu berkasnya itu bahwa kalau misalnya ada harta Gonogiri, kalau ada harta Gonogiri berarti harta bersama dong ya kan. Tabungan saya, tabungan dia disatuin jadi beli aset gitu kan. Itu harta bersama, kalau ada itu akan diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kan masalahnya di sini harta bersama yang mana nih yang kita beli sama-sama, itu kan nggak ada gitu loh. Makanya saya juga dari situ ngerasa bahwa kok dia hati nuraninya di mana, kok tiba-tiba nuntut itu, walaupun misalnya di Indonesia undang-undangnya seperti itu, kita yang perempuan yang kerja keras tapi tetap akhirnya laki-laki yang dapat 50% dari harta kita. Tapi kan di sini tinggal balikin lagi lah, masa sih dia nggak punya hati nurani, hati kecilnya nggak bisa bohong kalau dia emang tidak melakukan andil itu gitu kan. Terus juga aku udah bilang, dia nggak, aku ajak ke keluargaan kan, dia nggak datang ke keluarga aku, nggak ngomong ke orang tua saya gimana baiknya pada saat sebelum dia masukin ke persidangan ya. Sampai akhirnya ya udah, karena dia nggak ada itikat baik, ketemu orang tua saya, ngobrolin, ajak orang tuanya dia ngobrol dengan orang tua saya gitu kan, biar enak kan, mereka sama-sama tahu proses aku beli aset itu tuh seperti apa. Tapi dia nggak ada sama sekali. Aku bilang ya udah, kalau kamu nggak ada itikat baik, nggak ada silaturahmi sama kedua orang tua saya, keluarga saya, ya terserah kamu, kalau mau nuntut ke persidangan ya silahkan, aku bilang gitu. Akhirnya ternyata beneran dia berani untuk itu, karena dia yakin banget dengan dalil bahwa walaupun istrinya kerja keras banting tulang, suami di rumah ongkang-ongkang kaki, itu tetap dapat 50% dari harta kerja keras kita gitu. Yang tadi Janet bilang sempat menawarkan diomongin secara keluargaan apa itu sebelum dia mengajuin gugatan Gonogiri. Iya betul. Oh, jadi setelah putusan cerai. Setelah putusan cerai. Oh. Nah bahkan pada saat itu lucu banget dong, dia sempat ngajak untuk balikan lagi gitu kan.
ngajak balikan lagi. Saya berjanji bahkan datang ke tempat orang tua saya berjanji saya akan lebih baik lagi dan bla 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 segala macam. Saya nggak akan menyakiti hati Janet lagi, saya akan lebih baik gitu. Ini kesempatan, benar-benar kesempatan terakhir buat dia. Akhirnya orang tua saya dan saya pun kembali, ya udah dia kasih kesempatan gitu. Sebelum ketok palu ya, itu dia sempat datang ke rumah gitu untuk minta itu. Akhirnya saya coba kasih kesempatan lagi, tapi yang ganjilnya adalah saya kan udah coba buka hati lagi nih buat dia gitu kan, menerima dia lagi, karena aku berpikir kan aku niat pengen punya anak kan cepat-cepat gitu. Emang tahun 2019 kemarin kan aku pengen niat punya anak gitu kan. Ya udahlah, daripada aku harus cari-cari yang lain lagi, belum tentu belum jelas juga lebih baik gitu kan. Akhirnya coba deh sama dia lagi. Ternyata pada masa perjalanannya beberapa bulan sebelum ketok palu tuh Allah nunjukin berbagai macam hal, fakta tentang dia gitu, dia yang sebenarnya seperti apa gitu. Sampai akhirnya dia nyeletuk ke saya bahwa kalau misalnya kita mau nikah lagi, mau rujuk lagi, dia bilang tolong harta kita dibagi dulu gitu. Aku kaget dong, hah? Harta yang mana? Iya, soalnya kamu tuh apa-apa tentang hartamu gitu. Dia bilang ke aku apa-apa tentang harta, tapi dia yang nuntut saya. Dia yang nuntut saya siniin jatah hak saya 50%, kan dalam rumah tangga kan harus kayak gitu. Hah? Saya kaget. Padahal pada saat itu aku tuh mau niat balik lagi sama dia, tapi tanjakannya dia kayak gitu, katanya selesaiin dulu, kita bagi 2 dulu nih gitu hartanya. Hah? Aku kaget, harta yang mana gitu kan. Maksud kamu, aku bilang, itu tabungan aku yang aku beliin aset. Iya, katanya di Indonesia tuh undang-undangnya kayak gitu, katanya gitu. Aku tuh udah tahu niat dia. Oh berarti dalam hatiku dia balik lagi sama aku apa karena harta gitu ya. Tapi aku masih nahan-nahan dulu sebelum itu kejadian kan. Tapi ternyata sekarang pas ketika aku memang udah gagal untuk bisa balik lagi sama dia, karena aku menemukan fakta-fakta baru ya, udah saya kasih kesempatan dia untuk bisa balik lagi jadi sosok yang lebih baik lagi buat saya. Ternyata dia malah ngejar perempuan lain gitu kan. Sampai aku bilang, kalau masih pengen penasaran dengan yang lain, nggak nyaman dengan saya, mending gak usah sama saya gitu loh. Ngapain gitu, jadi kayak gantungin gitu, disakitin, minta maaf, mau balik lagi, tiba-tiba nyakitin lagi. Ini tuh bener-bener ngebekas banget gitu loh. Nah udah saya maafin lah semuanya, intinya mah ya udah, mungkin kita emang nggak jodoh gitu kan. Ternyata kamu juga masih penasaran dengan yang lain, saya ada di situ, saya ngasih kesempatan buat dia, tapi malah saya yang kayak ngejar-ngejar dia gitu. Akhirnya ya udah, saya akhirnya lelah dengan sendirinya, akhirnya saya mundur. Dan dia pun merasa ya udahlah, mungkin bukan jalannya lagi. Tapi ternyata dengan saya tidak menuntut apapun, setelah perceraian ketok palu nih selesai, ketok palu kita berpisah, cerai, saya datengin, bahkan sebelum ketok palu saya datengin orang tuanya Ali, papahnya yang ada di Buah Batu di Ciwastra, ibunya, keluarganya yang ada di Kuningan Jawa Barat. Saya susul, saya sama teman saya cewek-cewek, saya mau pamit baik-baik supaya didoakan bahwa kami bisa punya hidup yang lebih baik lah masing-masing gitu kan. Saya seharusnya kan laki-laki yang seperti itu ya, minta maaf karena gagal gitu kan. Karena Alif tahu lah ya, keluarganya juga tahu kenapa saya sampai minta cerai pada saat kemarin. Alasannya saya sengaja, saya mau ngejaga aib dia gitu. Saya nggak akan ngomong yang sebenarnya, maksudnya bukan yang sebenarnya, banyak hal lain yang fatalnya saya nggak omongin sebenarnya. Saya gitu saya masih ngejaga aibnya dia. Udahlah, saya udah ikhlas kok kamu gituin gitu. Tapi ternyata keikhlasan saya, itikat baik saya untuk datengin keluarganya, minta maaf, pamit, di mata dia tuh nggak ada apa-apanya, nothing. Yang ada, yang kaget adalah dia masih kekeh dengan, sini loh gue minta jatah gue yang 50% dari harta yang aku punya gitu. Aku juga kaget makanya. Sampai akhirnya dia nuntut ke persidangan gitu. Ya dalam arti ya udah, aku pasrah aja sekarang. Yang penting apa yang bisa saya perjuangkan, saya coba untuk ngomong yang sejujur-jujurnya. Alhamdulillah kan saya juga nggak berat ngejalaninnya, karena saya ngerasa yakin bahwa ya kalau memang dia ada haknya di saya akan berikan sesuai haknya dia. Tapi kalau memang tidak ada, jadi jangan pernah menuntut apapun yang memang dia tidak punya haknya, tidak punya andilnya, hati nurani kecilnya ya yang bisa tahu mah ya. Walaupun memang ketentuan di negara seperti itu, tapi kan hati kecil dia nggak bisa bohong gitu loh. Apakah dia mau nih kalau misalnya emang dia dapat nih ya kan dari harta yang saya punya
uang tabungan nyanyi saya, kerja keras saya, terus dia dapat nih bagiannya, apakah hidup dia akan tenang gitu dengan hasil seperti itu gitu? Coba aja, kalau misalnya mau maksain ya dia dapat ya mungkin dia senang bahagia, tapi di atas penderitaan orang lain gimana rasanya gitu.